Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Utami, mahasiswa Universitas Riau dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan materi Rule of Law, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Happy watching. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Rule of Law, di mana saya akan menjelaskan mengenai apa arti dari Rule of Law, bagaimana sejarah berdirinya, unsur apa saja yang terdapat di dalamnya, serta ciri utama, prinsip, fungsi, dinamika, dan pelaksanaan Rule of Law di negara Indonesia. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari Rule of Law. Tentunya kita ingin mengetahui apa sih arti dari Rule of Law sebelum kita membahas Rule of Law ini lebih dalam lagi. Nah, jadi Rule of Law itu merupakan suatu legalisme hukum yang mempunyai gagasan bahwa keadilan dapat dialami dengan cara pembentukan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak dan tidak personil serta otonom. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa Rule of Law sebenarnya merupakan penegakan hukum atau kekuasaan undang-undang yang terorganisir. Sejarah berdirinya Rule of Law. Di sini ada 3 yang melatar belakangi berdirinya Rule of Law. Yang pertama, diawali adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah negara. Yang kedua, sarana yang dipilih untuk maksud tertentu, yaitu demokrasi konstitusional. Dan yang terakhir yaitu perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Jadi fungsi dari Rule of Law ini adalah sebagai jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara. Nah, jadi fungsi Rule of Law ini pada hakikatnya memberikan jaminan keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya. Kemudian unsur-unsur yang terdapat di dalam Rule of Law menurut Dicey. Di sini ada 3 unsur. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum. Dan yang ketiga adalah terjaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang dan keputusan pengadilan. Nah, dari segi peletakannya, paham Rule of Law ini di negara Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan. Sedangkan di Amerika, paham Rule of Law ini diletakkan pada hubungan hak asasi manusia. Dan di Belanda, paham Rule of Law ini lahir dari paham kedaulatan negara yang digunakan untuk mengawasi pelaksanaan tugas kekuatan penguasa atau pemerintah. Nah, sedangkan di negara kita, negara Indonesia, paham Rule of Law ini adalah jaminan adanya keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya keadilan sosial. Selanjutnya, ciri utama yang dimiliki oleh Rule of Law. Nah, di sini ada 4 ciri yang dimiliki Rule of Law. Yang pertama, lahir dari negara konstitusi yang kemudian melahirkan doktrin egalitarian. Ciri yang kedua, menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi. Yang ketiga, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Dan yang keempat, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum. Nah, jadi jelas keempat itu tadi merupakan ciri utama yang dimiliki oleh Rule of Law. Selanjutnya, penjabaran mengenai prinsip-prinsip Rule of Law secara formal menurut Undang-Undang 1945. Jadi di sini yang pertama terdapat pada pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dan yang kedua, pada pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi, di sini prinsip yang dapat diambil adalah semua warga negara dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum.
Selanjutnya yang ketiga terdapat pada pasal 24 ayat 1. Prinsip yang diambil adalah semua orang berhak atas jaminan terhadap hukum. Dan yang terakhir terdapat pada pasal 28D ayat 1 dan 2. Di sini prinsip yang dapat diambil, semua orang berhak bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak terhadap hubungan kerjanya. Nah, jadi jelas bahwa di sini prinsip rule of law secara formal menurut Undang-Undang 1945 ada empat prinsip yang dapat kita pahami. Jadi fungsi dari rule of law ini adalah sebagai jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara. Nah, jadi fungsi rule of law ini pada hakikatnya memberikan jaminan keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya. Bagaimana pelaksanaan rule of law di Indonesia? Nah, meskipun di dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia ini masih rendah, namun dapat kita ketahui dari beberapa kasus berikut yang merupakan upaya Indonesia untuk terus menegakkan dan mewujudkan hukum yang berlaku, seperti kasus korupsi KPU dan KPUD, kemudian kasus korupsi illegal lodging, kemudian kasus reboisasi hutan yang sampai melibatkan pejabat Mahkamah Agung, dan kemudian kasus-kasus perdagangan narkoba dan kasus-kasus perdagangan wanita dan anak-anak. Nah, dari kasus-kasus tersebut dapat terlihat upaya negara Indonesia untuk terus mewujudkan dan menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahasan yang terakhir mengenai dinamika pelaksanaan rule of law yang ada di Indonesia. Nah, dalam proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, KPK, dan badan pengadilan. Nah, keempat lembaga ini harus bisa menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif agar hukum yang berlaku di Indonesia ini dapat terwujud dan terlaksana sebaik mungkin. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan mengenai rule of law. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.